atas ya. Kemudian jangan lupa dikunci. Cara kuncinya bagaimana? Tinggal ke bawah. Ya. Oke, sekarang kita ambil cairan infusnya sama seperti tadi, pastikan tidak expired. Ya, karena nanti teman-teman, apa saja ciri-ciri botol infus atau cairan infus expired? Biasanya akan terlihat keruh. Nah, kemudian sudah berubah warna biasanya. Nah, kalau sudah seperti itu, jangan coba-coba menggunakan. Ya. Oke, kita buka. Kemudian, ya, ini bagian atasnya kita buka dulu, tutupnya. Hati-hati ya, jangan sampai menyentuh bagian dalam, karena kalau menyentuh bagian dalam ini steril dalamnya. Oke, kemudian kita tusukkan ke botol infusnya. Mana aja, kiri kanan sama. Oke, sampai tembus. Ya, oke, kalau sudah, sekarang kita gantungkan. Nah, kemudian ya, setelah kita hubungkan antara selang infus dengan botol infusnya, sekarang kita isi dulu tabungnya. Ya, cara mengisinya bagaimana? Tinggal dipencet di tengah. Oke. Kemudian ya, kita alirkan ya. Ini kan masih ada isinya udara. Nah, jadi udaranya ya teman-teman, nanti untuk mengisi selang infus, usahakan tidak ada udara yang berada di sepanjang selang infusnya. Ya, jadi setelah diisi, kemudian dibuka. Atau dibengkok ya. Buka pelan-pelan ya. Oke, kan terisi kan? Terisi dengan air. Oke, kalau sudah sampai ujung ya, teman-teman kunci lagi. Kemudian perhatikan dari ujung atas sampai ujung bawah. Aman ya? Gak ada? Udah. Oke, kalau sudah, kita simpan dulu. Oke, langkah selanjutnya. Belum. Kamu tadi plester. Yang sudah digunting, ya. Kita butuh satu yang besar, dua yang kecil. Kemudian ini namanya tadi ya, transparan film. Jadi ini nanti untuk menutup area infus. Ya, kenapa sekarang menggunakan ini? Karena ini dia tembus pandang. Nih, ini. Ya, sehingga kalau ditempel kelihatan, oh ini dia sudah kemerah-merahan. Kalau sudah ada kemerah-merahan di sekitar area infus, berarti tandanya ada infeksi. Maka harus segera diganti. Nah, kalau menggunakan kasa kan tertutup, nggak kelihatan. Makanya sekarang rekomendasinya menggunakan ini. Kemudian, nah, dan ini juga enak apa? Bisa dibawa mandi karena ini waterproof. Ya. Oke, sekarang kita siapkan jarumnya. Ya, cara bukanya tinggal di Wow. Ya. Wow. Ya. Siapkan. Tajam ini. Oke. Ya. Sekarang langkah selanjutnya siapkan alkohol sweat. Oke, sekarang kita buka dulu satu. Jangan buka semua ya, sedikit aja untuk nanti mempermudah. Oke, kalau sudah siap semua, ya, kita sudah siap masak. Oke, posisinya ini ya. Jadi teman-teman untuk matang itu silakan posisi senyaman mungkin, ya. Setidaknya posisi kita itu lebih sejajar dengan pasien. Ya, kalau kita seperti ini, masang infus kaki di belakangnya. Ya. Oke. Tadi sudah cuci tangan ya. Sekarang kita gunakan spoon, nah, karena kita nanti akan berhubungan dengan darah. Oh iya, tourniquetnya ada nggak? Oh iya, Tourniquet. tourniquet
Ada yang bawa tourniquetnya? Yang bertarikan gitu. Ah iya itu. Lupa dipinjam. Oke. Ya, sekarang, nah teman-teman yang paling penting adalah menentukan di mana lokasinya. Ya, untuk menentukan lokasi di mana pemasangan infus itu tergantung kondisi dan situasi. Ya, dilihat nanti pembuluh darahnya seperti apa. Apakah dia miring kiri, miring kanan, atau lurus? Nah, itu pilih yang mana? Pilihlah vena yang lurus. Ya, jangan mencari yang cabang dua, yang nanti dipasang di sini, miring ke sini, dan nanti akan membuat sulit diri sendiri. Nah, jadi usahakan pilihlah vena yang lurus. Ya, seperti itu. Jangan mencari vena yang ada di pergelangan tangan. Ya, karena nanti kalau misalkan nih pasien dipasang di sini, takutnya ketika pasien bergerak ini macet infusnya. Ya, sehingga akan beresiko terbentuknya trombus. Ya, trombus itu ada bekuan darah yang nanti takutnya kalau bekuan itu sampai ke otak bisa stroke. Kalau dia ke paru-paru bisa emboli paru. Kalau dia ke jantung bisa mengalami serangan jantung. Jadi harus hati-hati. Ya, oke. Sekarang ya, ini belum kelihatan karena belum dibendung. Ya, cara menggunakan tourniquet ya hati-hati jangan terbalik. Ya, kita pasang di pergelangan dua jari pergelangan ya dari pergelangan tangan dikunci kemudian ditarik. Ya, oke, coba genggam tangannya. Nah, kelihatan kan? Kenapa? Getar-getar ada bisa. Lo. Ada itu oleh anu lihat tanganku ini aku genggam. Oke, yang sekarang kita jempol. bersihkan dulu ya. Ini biasanya kalau nggak digosok, ya, dia akan tertutup sama daki. Paham. Gosok dulu ya biar kelihatan penanya. Nah, udah kelihatan kan? Kelihatan, ya. Nih, mulai kelihatan. Oke. Bius total. Ini deh. Oke, sekarang kita siapkan, dekatkan selang infusnya. Tapi ya ujungnya steril. Oke, kita buka. Nah, kemudian ya untuk besar yo. memasang ya teman-teman perhatikan di sini kan ada ujung yang ada lubangnya sama ujung yang tajam. Ya nanti untuk pada saat penusukan ya yang tajam ada di bagian bawah. Jadi nanti posisinya seperti ini. Ya, jangan terbalik, jangan begini ya karena nanti takut merusak pembuluh darah. Kemirinya Ya. berapa derajat, Pak? Untuk pemasangan infus sama seperti pengambilan darah vena, jadi 30 sampai dengan 45. Ya, 30 tuh gini kira-kira atau 45 tuh begini. Tapi gini kalau venanya dalam. Ya, tapi kalau venanya di kayak permukaan sini cukup 30 saja sudah bisa. Ya. Oke, sekarang kita bersihkan dulu. Pastikan ya area penusukan itu Steril. steril. Oke, ya kalau sudah seperti ini ya teman-teman, tariklah kulit pasien ya sehingga nanti tidak mengganggu ya. Jadi tarik biar kencang sehingga nanti ketika kita memasukkan itu lebih mudah. Ya, oke kita tarik. Kemudian diukur kira-kira seberapa panjang kita memasukkan jarum infusnya. Ya kalau dari ini kan venanya di sini. Jadi kalau kita masuk ujungnya di sana berarti nanti masuk dari sini. Gitu. Oke. Ini tarik ya. Oke. Silakan kalau pasang bawah. Oke, kalau sudah ada tanda masuk berarti darahnya ada mengalir di sini. Ya, ini lihat darahnya mengalir berarti ini sudah masuk ke pembuluh darah. Ya, kalau sudah seperti ini teman-teman, tarik sedikit jarumnya, jangan ditarik semua. Nah, kan keluar nih. Tinggal didorong saja. Nah,
Pelan, Ini pelan. aman, kenapa? Karena ujungnya jarumnya sudah keluar sedikit, ya, sehingga kalau mau didorong aman, Tidak bakalan tidak akan menusuk, ya, tidak akan tembus. Jadi pelan-pelan aja masukkannya. Mm-mm. lihat. Berapa? Ngilu. Tunggu. Gak apa-apa, sudah aku pegang. Nanti kamu gak apa-apa. Pelan-pelan aja masukkannya ya, Ikat dia, ikat tapi dia. nanti menusuk. Oke, nah masukkan penuh. Kemudian sekarang kita siapkan. Nah, nih ya. Ini cara memasukkannya. Kalau tidak nanti teman-teman ya, ini biasanya panik. Kalau sudah seperti ini jangan langsung ditarik. Ya, jadi harus ditekan dulu depannya. Ditahan biar Sehingga ya aliran darahnya nggak keluar. Kalau teman-teman langsung tarik ini netes. Ya, jadi tahan dulu depannya. Kemudian ini tarik. Kemudian ini dimasukkan. Kalau sudah masuk seperti ini, lepas, ini dipegang depannya, dikunci. Nah, setelah itu baru ambil ini tadi ya untuk memfiksasikan. Oke, kemudian dibuka ya. Kemudian dibuka. Nah, sekarang untuk memastikannya apakah lancar apa tidak, tinggal kita buka ininya. Ya, terus tangannya. Ya. Oke, kalau sudah, kemudian kita kunci dulu, baru kita pasang. Nah tadi, ya, kita pasang transparan casingnya. Nah, kemudian jangan terbalik ya, yang lubang itu di bawah. Jadi dia menutup seperti ini. Nah, oke, diletakkan, kemudian diratakan. Nah, kemudian ini dilepas. Nah, ini bisa dilepas. Oke. Kemudian ada pulpen? Tidak. Ya, ini ada tulisannya ya. Di sini tulis tanggal pemasangannya tanggal berapa. Ya, sekarang tanggal 31 bulan 7 2025. Oke. Kemudian ini dilepas. Pulpennya bocor. Ya, dilepas. Kemudian ditempelkan ke pasien, ya, menandakan kapan pemasangan infusnya. Karena nanti setiap 3 hari sekali harus dilepas atau diganti. Oh, berarti tanggal 31 sekarang, berarti penggantian selanjutnya tanggal berapa? 3. Tanggal 3. Seperti itu. Ya. Oke, kalau sudah seperti ini kan masih goyang-goyang nih. Ya, makanya teman-teman ambil lagi plasternya agar tidak bergoyang. Nah, ke atas. Nah, sudah selesai pemasangan. Ini Pak. Yang besar Kenapa? tadi satu. Yang besar kalau memang masih kurang boleh ditambah lagi. Ini sudah cukup. Ya. Oke, ada yang ingin tanyakan? Seperti itu untuk prosedurnya. Nah, nggak usah dihidupin, nanti sudah besar tambah besar nanti. Ya, nggak usah dihidupin. Ya. Ini kita aku bawa pulang sebelum naik motor. Sampai gini enggak? Ya, kalau jarum. Maaf, bisa tidurnya. Ini Pak. Sini Pak. Ya, untuk pemasangan. Ada pertanyaan sebelum kita melepas? Kenapa? Ya, bukan jarum. Yang satu plastik, yang satu yang jarum. Ya. Jadi kalau sudah ada darahnya tadi di belakangnya masuk semua, tarik dulu sedikit jarum yang ada di belakangnya. Ya, jangan tarik semua, dikit aja, tarik sedikit, dorong masukkan ke dalam. Dikit, jangan kan dengan dikit, intinya di belakang plastiknya tuh. Ya, jangan yang depannya sama tarik, ya. Jadi yang belakangnya, karena ada dua tadi. Setelah itu tarik, baru di dorong masukkan.
Di tangan sebelah lagi. Di kakiku nih nah. Lebih enak. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke melepas? Nah, kalau melepas cukup mudah. Ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita melepas. Ya, untuk melepas ya teman-teman, silakan siapkan kapas alkohol. Ya, sekarang kita lepas. Ini biasanya lengket ya. Jadi untuk melepasnya pakai kapas alkohol. Ini akan rontok. Iya, silakan. Udah gugut tuh. Nggak sampai nanti gugut. Kalau toilet silakan. Ya, kita lepas. Pelan-pelan ya. Kayaknya nggak sakit. Enggak. Tapi aku yang sakit. Kayak digigit semut ya. Nah ini ya, untuk melepas transparan film ini nggak bisa kita di atasnya karena dia waterproof. Jadi di samping. Nah dia lepas. Nanti kalau nggak dipegang ikut ketarik. Nah, oke. Nah, sekarang untuk melepasnya, ya teman-teman pastikan dulu sudah dikunci, ya. Kemudian ambil kapas alkohol, kemudian ditekan bagian depan, yang ditekan, kemudian ditarik dengan cepat, ya. Isi ya, tarik. Ya, kemudian ini jangan dilepas, ya karena kalau kita lepas biasanya masih ada darah yang keluar. Ya, betul. Tahan dulu 30 detik. Ngalir ya, ini kelihatannya kecil. Ngalir. Oh, sudah darah. Tahan dulu 30 detik. Oke, kalau sudah berhenti, kita ambil kapas yang kecil. Oke, baru kita tutup. Oke, selesai.